Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah, bak video kalinya insyaAllah tanya akan terbahas tentang kejadian luar biasa, yang mana bak video baru kali dah jelaskan sebagian. Ini dah sambung lom bagian yang kedua. Para hadirin yang dirahmati Allah, keterangan yang lebih jelas lagi bahawa api itu tidak sanggup menghanguskan sesuatu dengan sendirinya dan tidak sanggup pula memberi bekas sesuatu apapun jika Tuhan tidak mengkehendakinya. Perhatikanlah, kafir Namrud penentang Nabi Ibrahim melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api yang menyala-nyala besar. Ternyata api itu tidak berdaya untuk membinasakan kekasih Allah, karena Allah berfirman kepada api itu, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Hai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Api tinggal dia api, Nabi Ibrahim tetap selamat dari bahaya. Allahu Akbar. Para hadirin yang dirahmati Allah, jadi tentang i'tikad katanya bahawa apinya tidak ada kekuasaan kecuali dengan kehendak Allah, maka i'tikad katanya i'tikad yang butoi. Akan tetapi kalau katanya tak beriktikad, tak beranggap bahawa apinya mempunyai kekuatan, adakala apinya membakar dengan sendirinya, maka i'tikad yang demikian i'tikad yang sangat berbahaya. Jadi selanjutnya Tuhan memerintahkan memberitakan tentang peristiwa yang sangat dahsyat dan hebat ini dengan firman-Nya, wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka, yaitu kafir Namrud dan angkatannya, hendak berbuat mekar terhadap Nabi Ibrahim, maka kami jadikan perbuatan mereka itu dalam golongan orang yang paling merugi. Surat Al-Anbiya. Para hadirin yang dirahmati Allah, lihatlah rencana orang-orang kafir itu gagal total karena api sebagai alat pemusnah Ibrahim yang digunakan mereka tidak bersedia tunduk kepada kehendak mereka. Oleh karena api itu salah satu makhluk Allah, bukan makhluk mereka, makanya ia harus tunduk kepada perintah Khalik-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan keterangan yang langsung Tuhan memberikan kepada kita, nyatalah bahawa api itu tidak sanggup ia membakar sesuatu jika Tuhan tidak mengkehendakinya. Di samping itu, perlu kita perhatikan juga sebuah peristiwa lain yang lebih memperjelaskan kepada kita bahawa adat kebiasaan itu tidak berlaku jika Tuhan berkehendak menyalahinya. Kejadian peristiwa ini pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya supaya anaknya Ismail yang tercinta itu harus disembelih. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah tahun itu, dengan hati yang ikhlas Nabi Ibrahim melaksanakan anjuran Tuhannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, kejadian yang sama, yang lebih jelas tentang sesuatu hanya memberikan akibat yaitu tentang Nabi Ibrahim pada saat ingin menyembelih Nabi Ismail. Tanggal 10 Zulhijjah pada tahunnya. Lalu pada pagi hari tanggal 10 itu, beliau membawa anaknya ke daerah Muna pada sebuah bukit yang bernama Munhana, nama sekarang Jabal Qurban. Sesampainya beliau bersama dengan anaknya Ismail di bukit itu, bersiap-siaplah untuk melakukan penyembelihan dengan mengikat kaki dan tangan anaknya dan sebilah pisau yang sudah cukup tajam diasahnya supaya anaknya jangan terlampau merasa sakit pada saat disembelihnya. Detik yang saat penyembelihan pun tiba. Nabi Ibrahim meletakkan pisau yang sangat tajam itu ke batang leher anaknya, dan ia pun menyembelih anaknya dengan segenap tenaga yang dimilikinya. Pada saatnya Nabi Ibrahim kecak sikit gesia, Nabi Ismail gesia getegan tapi.
Gekun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya pisau tidak bersedia memakan batang leher Ismail yang sangat putih bersih itu. Lihat dalam kitab Tafsir Khazin jilid 6. Dalam kitab Durratun Nasihin, pisau itu berbicara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama dikun pisau. Anta taqulu iqta wa ilahul alamin yaqulu la taqta. Fa kaifa amtathilu amraka 'asiyan li rabbika. Engkau wahai Ibrahim mengatakan, putuslah batang leher Ismail. Sedangkan Tuhan alam semesta mengatakan, jangan engkau putuskan. Jadi betapa aku taat kepada perintahmu dan aku maksiat terhadap Tuhanmu. Demikianlah pisau yang tajam dan polos itu berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pisau yang pada kebiasaan setiap benda yang tersentuh dengan pisau akan memutuskan. Tetapi pada saat penyembelihan Nabi Ismail, Allah hanya kehendak pisau untuk memutuskan. Akhirnya penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap anaknya menemui kegagalan karena Tuhan tidak menghendaki Ismail itu wafat melalui tangan ayahnya yang tersayang. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Soal pisau tidak bersedia memakan batang leher Ismail bukan tugas dan kewajiban Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang demikian itu adalah salah satu rahmat Allah yang pengasih lagi penyayang kepada hambanya Nabi Ibrahim yang sangat jujur. Dan kasih sayangnya kepada Ismail karena dari keturunannya bakal lahir seorang Nabi yang besar, yang terbesar malah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Durratun Nasihin tercatat halaman 180 dan 81. Jadi sekian penjelasan tentang api tidak sanggup membakar, tidak sanggup menghanguskan sesuatu dengan sendirinya dan tidak sanggup pula memberi bekas sesuatu apapun jika Tuhan tidak mengkehendakinya. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka belajarlah ilmu agama supaya i'tikad dan ibadat kita sah benar dengan sesuai tuntunan agama. InsyaAllah semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.